dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan atas semua kebaikan-Nya, maka kita bisa memasuki bulan yang baru di tahun ini, yaitu bulan Desember tahun 2020. Mari kita mengawali hari ini di bulan yang baru ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa buat bulan yang baru Tuhan telah berikan dalam hidup kami di hari ini, bulan Desember. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap Engkau perkenankan untuk menyembah Engkau. Dan diawali pagi hari ini, kami mau dengar akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kehidupan yang akan kami jalani di hari ini. Berfirmanlah Engkau, dan Tuhan yang memberkati kami, terkhusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Yoel 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastinya ada hal yang berbeda ketika kita memasuki bulan ini, yaitu bulan Desember. Bulan yang memiliki makna tersendiri bagi setiap umat Kristen. Karena apa? Karena banyak persiapan-persiapan yang akan kita lakukan, baik di gereja, begitu juga pusat-pusat perbelanjaan pastinya, terlebih di rumah kita masing-masing. Terkhusus untuk mempersiapkan dekorasi-dekorasi yang cantik, yang indah dalam suasana Natal. Misalnya, kita boleh mempersiapkan pohon Natal, atau lampu Natal, dan pernak-pernik Natal ketika di rumah, begitu juga di gereja. Meskipun tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun kita berharap itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kita akan makna yang sesungguhnya ketika kita memasuki bulan ini, yaitu merasakan kehadiran kasih Allah dalam Yesus Kristus yang selalu kita rayakan dalam perayaan Natal. Dan biasanya bagi umat Kristen memulai Desember ini, tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember, perayaan Natal itu selalu dilakukan di mana-mana. Tapi kondisi tahun ini mungkin itu yang menjadi perbedaan untuk kita semuanya. Demikian juga dalam perikop firman Tuhan hari ini, di mana Nabi Yoel, ya sebagai utusan Allah, dia menyerukan akan berkat Allah, kasih Allah di tengah-tengah umatnya, yaitu khususnya buat bangsa Yehuda. Di mana di sini dituliskan Tuhan berjanji akan memberkati umatnya, bukan hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani itu Tuhan juga akan berikan bagi hidup mereka. Sebab kehidupan mereka pada masa itu dalam ketertekanan, dan pada masa itu juga dalam ketertekanan mereka tidak mencari Allah dengan benar, tapi malah mereka hanya memperlihatkan ibadah-ibadah yang indah saja secara kelihatan, tapi
di dalam hati mereka sendiri mereka penuh dengan kejahatan, ataupun bisa dikatakan ibadah-ibadah yang mereka lakukan ibadah penuh dengan kemunafikan. Oleh karena itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yoel, dan dituliskan di dalam Yoel 2 ayat yang 13, maka Tuhan meminta kepada umatnya melalui Nabi Yoel, maka dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Koyakkanlah hatimu, berarti yang perlu diperbaharui itu adalah hati, hidup, bukan permukaan, cara beribadah itu, tapi bagaimana hati yang sesungguhnya menghadap kepada Tuhan. Karena saat itu Nabi Yoel mengingatkan hari Tuhan akan datang, maka Tuhan menginginkan adanya pertobatan, berbalik kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Melalui pertobatan itu, maka umatnya akan merasakan berkat dan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Dan berkat itu pertama-tama terdiri atas kehadiran Tuhan sendiri yang tinggal di antara umatnya dan menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada mereka. Dan dijanjikan juga semua musuh yang menekan mereka itu akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Tapi bagi mereka yang tidak mau bertobat, maka mereka akan menghadapi murka Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya Yehuda dalam firman Tuhan di hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, khususnya di masa-masa Advent saat ini, masa-masa persiapan bagi kita. Marilah persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima berkat dan kasih Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya persiapan dalam memperingati kelahirannya, sebab dia sudah lahir bagi kita, tapi saat ini kita diingatkan bagaimana persiapan kita untuk kehadirannya kedua kali ke dunia ini, dengan penuh pengharapan dan penuh kesetiaan, mempercayakan hidup kita hanya ke dalam tangannya, meskipun di tengah situasi-situasi yang tidak kita harapkan saat ini. Tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita untuk mempercayakan segalanya hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab bukan hanya gereja ataupun pusat-pusat perbelanjaan ataupun rumah kita yang didekorasi, tapi saat ini kita diingatkan, mari juga dekorasilah kembali hati kita, tata kembali hati kita, hidup kita, agar kita mampu untuk mempermuliakan Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup bagi kita, sehingga pada saatnya nanti Dia datang kembali bagi kita, maka kita pun layak di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini bagi kami, yang mengingatkan kami bagaimana kasih dan berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan setiap orang yang mengandalkan Engkau, percaya akan Engkau, maka kami akan memperoleh kehidupan yang luar biasa yang Kau telah janjikan. Walaupun dalam situasi saat ini itu tidak menggoyahkan kami untuk tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami khususnya berdoa buat semua panitia Natal, baik panitia Natal dalam perayaan Natal Klasih Jakarta Kalimantan, begitu juga runggun-runggun yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tetap berikan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga dalam persiapan-persiapan untuk perayaan Natal yang akan dilakukan di setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah Klasih Jakarta Kalimantan ini, itu boleh benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jauhkan
daripada kami, daripada semua yang terlibat di dalam persiapan untuk perayaan Natal, sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, tapi biarlah memiliki motivasi yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dalam kesehatian dan kerendahan hati, maka persiapan untuk perayaan Natal semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas kita di hari ini.